Mungkin satu pertanyaan terakhir nih Romo. Boleh? Berhubungan dengan zaman Sang Buddha banyak sekali yang mendengarkan Dhamma tadi mencapai pencerahan nih Romo. Tadi Romo bilang tentang Sutta Maya Panya sama Citta Maya Panya. Itu apa ya Romo ya? Oh ya, Sutamaya Panya, Panya yang timbul, Panya itu kebijaksanaan. Jadi Sutamaya Panya itu adalah Panya atau kebijaksanaan yang timbul karena kita senang untuk belajar Dhamma. Ya, jadi sama seperti Komiki yang telah mengupayakan kelas Dhamma ini berlangsung, ya. Nah, ini kita sama-sama belajar belajar lewat teori, gitu, ya. Jadi Sutamaya Panya itu kita belajar lewat teori. Sekarang sih kondisi bagus sekali karena internet sangat mendukung, ya. Saya kalau cari materi saya Google saja, tret, nanti Google-nya muncul. Yang penting kata-katanya kita tahu. Nah, kita belajar lagi dari sana, ya. Bisa masuk YouTube, Bapak Ibu teman-teman bisa cari YouTube, banyak kok, ya, yang bagus-bagus, eh, yang bisa kita pelajari, ya. Kemudian cinta mayapanya itu adalah tahapan yang kedua. Cinta mayapanya itu adalah kebijaksanaan, jadi panya, ya, yang bertumbuh tumbuh dari analisa setelah kita melakukan praktek, ya. Jadi kebijaksanaan itu muncul ketika kita praktek Dhamma, maka kebijaksanaan juga akan pelan-pelan muncul. Jadi setelah kita belajar Dhamma, kita akan pelan-pelan mau praktek. Kemudian yang terakhir adalah bawana mayapanya, kebijaksanaan yang muncul hasil dari meditasi. Nah, itu tingkatannya lebih tinggi. Kenapa? Karena merupakan hasil dari pencapaian meditasi atau pengembangan batin, ya. Nah, Sutta Mayapanya sendiri itu ada 5 tingkatan sebenarnya, ya. Ada 5 tingkatan. Jadi yang tingkatan pertama itu ketika kita baru belajar Dhamma, eh, itu disebut asutam sunati. Kita baru mendengar, kita baru tahu, ya. Jadi oh ada toh yang disebut ini. Tahapan pertama kita belajar Dhamma yaitu asutang sunati. Tahu belum tentu kita mengerti. Nah, Sang Buddha mengatakan ketika kita belajar Dhamma, kita belajar lagi, Sutta Mayapanya, masih tahapan Sutta Mayapanya, ya. Ada tingkatan kedua yang kita akan dapat yaitu Sutam Paryodapeti. Sutam Paryodapeti ini adalah kita yang awalnya tahu, belajar lagi akhirnya kita mengerti. Jadi ada orang setelah belajar Dhamma, mengulas Dhamma, bawaannya marah-marah terus, kalau berdebat nggak mau mengalah, kalau sudah berdebat tingkat tinggi, kemudian nanti kebun binatang muncul semua. Nah, itu belajar Dhamma juga Sutta Mayapanya, tapi kan baru tahapan tahu dan mengerti, ya. Sutam Paryodapeti, dia baru mengerti. Tapi apakah keraguan-raguannya hilang? Belum. Nah, keraguan-raguan nanti bisa hilang itu adalah setelah belajar Dhamma lagi, ya, introspeksi lagi, belajar pengetahuan lagi, nanti akhirnya dapat yang ketiga, Kanghang Wihanati, keraguan-raguan hilang. Baru melihat wah Dhamma luar biasa, ya. Nah, keraguan-raguan hilang. Kenapa? Karena sudah tahu dan mengerti. Ketika keraguan-raguan hilang, apakah tahapannya berakhir? Belum. Masih ada lagi eh, Sutan Sunati, Sutam Paridapiti, Kanghang Wihanati, Dithi Uju Karoti, ya. Dithi Uju Karoti itu adalah hilangnya pandangan salah. Nah, itu adalah tahapan berikutnya ketika seseorang belajar Dhamma. Mengulang Dhamma, mengulang Dhamma, mengulang Dhamma, ya. Kenapa? Karena setiap saat kalau kita lihat Sang Buddha mengajar 45 tahun loh, ya. Kenapa harus mengajar begitu lama? Karena Dhamma itu luar biasa. Tipitaka itu 84.000 pokok bahasan. Artinya apa? Begitu banyak Dhamma yang Sang Buddha ajarkan hanya untuk satu tujuan agar kita bisa mencapai tingkat kesucian mengakhiri penderitaan, ya. Jadi kalau kita sudah sampai di Ti Uju Karoti, itu adalah pandangan salah sudah bisa kita hilangkan, ya. Contoh pandangan salah sebenarnya karena kita mengulas itu sedikit, ada kata-kata yang sering kita dengar, apalagi menyangkut tradisi, ya. Kan sering, apalagi ini sudah dekat-dekat bulan 2 Imlek, ada tradisi.
ya. Ya lakukan saja, kan kalau lakukan tidak apa-apa. Kan nanti kalau kamu tidak lakukan, nanti ada apa-apa. Kan biasa begitu. Contoh misalnya, orang tua bilang kalau Imlek jangan cuci rambut, jangan menyapu, ya. Lakukan saja. Kalau kamu lakukan, kan tidak apa-apa. Kalau kamu tidak lakukan, nanti ada apa-apa, ya. Nah, kenapa orang bisa sampai seperti itu? Karena mereka belum memegang Dhamma sebagai petunjuk kehidupan, ya. Mereka masih takut dengan sesuatu yang tidak jelas gitu loh, ya. Padahal semua tradisi itu diturunkan karena ada latar belakang sejarahnya gitu, ya. Tetapi penjelasannya itu putus sampai ke generasi kita, sehingga kita ngasal ikut aja gitu, ya. Padahal ada tradisi-tradisi yang memang bagus dipertahankan dan ada tradisi yang sudah tidak pantas untuk kita pertahankan sampai sekarang, seperti itu, ya. Jadi tahapan keempat ketika kita belajar Dhamma, Sutta Mayapanya itu adalah Ditti Uju Karoti. Pandangan salah mulai pelan-pelan kita hilangkan, menimbulkan pandangan benar, ya. Dan tahapan kelima itu adalah Citta Massa Pasidati. Kalau saya tidak salah ingat, ya, itu adalah timbulnya kebahagiaan di dalam batin karena sudah melihat Dhamma, seperti itu, ya. Jadi kita belajar Dhamma memang harus sering mengulang, sering mengulang, sering mengulang. Tidak cukup cuma satu kali, ya. Sampai kondisi kita cukup untuk dipicu satu kali. Nah, itu berarti perjalanan kita sudah finish. Ya, oke. Terima kasih, Komiki. Baik Romo, baik teman-teman, karena keterbatasan waktu, saya rasa cukup untuk pertanyaan malam hari ini. Sebagai closing, saya minta bimbingan pelimpahan jasa nih kepada Romo Bumi Horas. Boleh, Silakan, boleh. Romo. Ya. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semua, seperti biasanya setelah kita melakukan kebajikan, mari kita melimpahkan jasa kepada para sanak keluarga, sanak leluhur. Semoga setelah mereka mendengarkan, melihat, dan turut berbahagia atas perbuatan baik kita bersama-sama pada hari ini, membahas Dhamma di saat yang tepat. Semoga mereka dapat turut berbahagia, sehingga dengan turut berbahagia, turut bersimpati, mereka mendapatkan keuntungan beraneka warna. Idam wo natinang hotu sukita hontu natayo. Semoga timbunan kebajikan yang telah kita buat bersama-sama pada hari ini dapat menunjang tercapainya tujuan akhir Nibbana. Idame punyang Nibbanasa pacaya hontu, dan semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabe sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu. Anumodana suki hotu. Baik. Anumodana suki hotu Romo. Ya. Makasih Romo. Ya, Baik, sama-sama. demikianlah Dhamma Class pada malam hari ini. Video ini akan diupload ke YouTube Buddhist Channel. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Terima kasih Romo Bumi Horas atas bimbingan damanya. Terima kasih teman-teman untuk kesempatan yang sedama. diberikan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah meramaikan acara ini. Terima kasih teman-teman sedama atas partisipasi dan kerjasamanya. Mohon maaf bila ada kesalahan kata-kata. Semoga kita semua semakin maju dalam Dhamma dan berbahagia selalu. Sampai jumpa lagi di Dhamma Class berikutnya. Soti Hotu, Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Ya, terima kasih Romo. Terima kasih Komiki. Saya N ya. Ya.